Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Iwan Apriana, si guru kuring. Guru kuring adalah guru kunjung dan berkeliling. Di channel ini saya akan berbagi dengan Anda materi-materi pembelajaran dan juga akan saya bagikan keseharian dan kisah-kisah yang berhubungan dengan kehidupan anak-anak saya di sekolah. Jangan lupa sebelum melanjutkan nonton video ini, jangan lupa like and subscribe channel ini. Pernah menonton film Harry Potter? Atau mungkin pernah membaca novelnya? Baik dalam film Harry Potter maupun dalam novel Harry Potter, membaca disuguhi dengan adegan-adegan yang luar biasa, adegan-adegan yang tidak masuk akal, adegan-adegan yang penuh dengan fantasi. Dan hari ini guru kuring akan membahas tentang teks fantasi. Seperti apa dan bagaimana teks fantasi akan dijelaskan dalam slide berikut ini. Baik, uraian ini akan kita awali dengan pengertian teks cerita fantasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata fantasi adalah gambar atau bayangan dalam angan-angan atau merupakan sebuah khayalan. Jadi, teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Dengan kata lain, teks fantasi lebih berdasarkan pada unsur khayalan dan imajinasi serta rekaan si penulisnya, atau rekaan atau khayalan atau imajinasi si pengarangnya. Cerita teks fantasi memiliki 6 unsur. Keenam unsur itu akan kita bahas dan akan kita uraikan satu persatu sehingga lebih jelas. Pertama adalah ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi atau tadi berupa khayalan dan memiliki bahasa tertentu yang memiliki jadi ciri khas bahasa cerita teks fantasi. Unsur pertama dalam cerita teks fantasi adalah ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak nyata, ajaib, dan misterius. Pokoknya sesuatu yang tidak kita temui dalam dunia nyata. Biasanya tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata, atau mungkin juga modifikasi dunia nyata. Dalam teks fantasi, unsur ini adalah unsur yang sangat penting, unsur yang sangat dominan, bahkan unsur inilah yang paling utama dalam cerita teks fantasi, yaitu adanya keajaiban atau keanehan dan mengandung sesuatu yang bersifat misterius. Dalam cerita teks fantasi, ide cerita bersifat terbuka. Ini artinya penulis bebas menuangkan segala imajinasinya atau bebas berkhayal. Tidak ada batasan terhadap realitas atau kehidupan nyata, sehingga penulis atau pengarang bisa mengembangkannya dengan sesuka hatinya. Dengan kata lain, pengarang memiliki kebebasan untuk berkhayal, untuk berimajinasi sesuai dengan apa yang ingin dia sampaikan kepada pembacanya. Dalam cerita teks fantasi menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Artinya cerita fantasi bisa menggunakan latar apapun dalam penulisannya. Mulai dari yang ada dalam kehidupan sehari-hari hingga yang tidak ada atau bersifat karangan. Jalinan peristiwa pada cerita ini juga bisa berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi
ruang, dan waktu. Salah satu hal yang paling menarik dalam cerita teks fantasi adalah tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh yang tampil dalam teks fantasi adalah tokoh-tokoh yang unik. Biasanya memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita teks fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik. Ada kalanya bahkan yang tidak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh di cerita ini bisa berada pada waktu dan tempat yang berbeda zaman. Meski secara penampilan mungkin tak berbeda dengan kita yang hidup di masa yang sekarang. Unik di sini adalah memiliki karakter yang khas, penampilan yang berbeda, sesuatu yang sangat menggelikan atau sesuatu yang berbeda dalam penampilan dunia nyata. Itu yang menjadi ciri khas tokoh-tokoh dalam teks fantasi. Dan yang lebih penting juga adalah biasanya tokoh tersebut memiliki kesaktian. Seperti telah dijelaskan di awal bahwa teks cerita fantasi itu bersifat fiksi. Artinya cerita bersifat fiksi itu adalah bukan kejadian nyata. Meski ada juga yang diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan. Hanya bisa dilebih-lebihkan. Fiksi di sini adalah unsur hayalan, unsur imajinasi yang lebih kuat, yang menjadikan si fantasi akan menjadi menarik karena kemampuan pengarang untuk menghidupkan imajinasi, menghidupkan tokoh-tokohnya, dan menghidupkan ceritanya. Penggunaan bahasa dalam teks cerita fantasi adalah bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang bervariasi. Artinya tidak semata-mata atau tidak seluruhnya harus dalam bahasa baku atau bahasa formal. Boleh juga dalam bahasa percakapan, bahasa sehari-hari. Dan yang lebih penting adalah dalam penggunaan bahasa dalam teks fantasi biasanya penuh dengan ungkapan, dengan penuh kata-kata yang kita anggap berlebihan untuk menggambarkan sebuah tokoh maupun peristiwa yang luar biasa. Nah, bagian berikut ini akan diberikan contoh beberapa paragraf yang menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur teks cerita fantasi. Yang pertama adalah ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Perhatikan paragraf di sebelah kanan. Aku baru saja tersadar dan aku terkaget. Aku ada di mana sekarang? Padahal beberapa saat yang lalu aku sedang tidur di kamarku sambil membaca buku. Tapi sekarang aku berada di tengah hutan. Juga perhatikan bagaimana gambaran mengenai ide cerita. Pada zaman dahulu di kota Persia, hiduplah seorang anak, lelaki miskin, baik hati bernama Aladin. Ia sedang melakukan perjalanan bersama pamannya yang tampak untuk merantau ke kota. Di tengah perjalanan, pamannya meminta Aladin untuk masuk ke suatu lorong. Masuklah, di sana kau bisa mengambil harta sepuasmu. Hanya tolong ambilkan aku lampu. Contoh berikut yaitu penggunaan berbagai latar, lintas, ruang, dan waktu. Momo merasa sudah sangat lama di dalam peti itu dan adiknya tidak kunjung menemukannya. Akhirnya Momo memutuskan untuk keluar dari peti untuk menyerah kepada adiknya. Tetapi, alangkah kagetnya Momo saat mendapati ia keluar gudang. Tetapi gudang itu berubah menjadi perkebunan yang luas dan sepi serta gelap. Berikutnya kita lihat tokoh unik atau memiliki kesaktian. Kini ia menyadari bahwa ia memiliki sebuah pensil ajaib. Dengan sigap, ia segera menggambar berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Ia menggambar beras, makanan, lauk pauk, uang, dan berbagai kebutuhan lainnya. Salah satu ciri teks fantasi adalah bersifat fiksi. Untuk mengetahui seperti apa bersifat fiksi, perhatikan kutipan cerita berikut ini.
Setiap harinya ia dan juga ibunya selalu merawat tanaman jagung dengan menyiramnya, dengan ikhlas dan tulus. Setelah itu ia menunggu hingga tanamannya tersebut berbuah. Setelah tanamannya jagungnya berbuah, Alice dan ibunya hendak memasaknya. Namun apa yang terjadi pada jagung membuat Alice terkejut. Karena memang biji jagungnya juga terbuat dari emas dan tidak bisa dimakan. Jadi ia bilang kepada ibunya dan berniat untuk menjualnya saja. Sehingga ia dan ibunya pun mendapatkan uang dari hasil menjual biji jagung emas tersebut. Berikutnya perhatikan kutipan dialog di bawah ini yang menunjukkan perbedaan atau penggunaan bahasa dalam teks fantasi. Bagaimana ini? Aku harus menyelamatkan gajah, gumam kerbau khawatir. Kerbau terus berpikir bagaimana caranya menyelamatkan gajah. Tapi tak mungkin ia melawan raja raksasa. Tubuh raja raksasa sangat besar, bahkan melebihi tubuh gajah. Aku akan mencoba menemui raja raksasa. Siapa tahu aku bisa meminta dengan baik-baik dan raja raksasa akan mendengarkanku, pikir kerbau. Demi menyelamatkan sahabatnya, kerbau memberanikan diri menemui raja raksasa di istana guanya. Demikian tadi pembahasan unsur-unsur teks fantasi. Bila Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan pada teman yang lain. Sampai berjumpa kembali dengan saya, Iwan Apriana, si guru kunjung, dalam acara dan tema yang berbeda. Salam.